Halo sahabat penilai, kali ini kita akan mempelajari tata cara penilaian dupak pada aplikasi eJavung. Hal pertama yang perlu dipersiapkan, membuka laman eJavung dan buku saku digital. Keduanya bisa diakses dengan mengetikkan alamat pada mesin pencarian. Yang pertama untuk eJavung, kemudian yang kedua untuk Javung perbendaharaan atau buku saku, atau keduanya juga bisa diakses melalui Google Sites Presisi Lampung dengan masuk ke JFAPK Lampung, penilaian angka kredit, kemudian klik tombol eJavung dan juga buku saku digital. Terdapat 5 tahapan dalam penilaian dupak. Yang pertama, referensi tanda tangan. Yang kedua, terima dupak. Yang ketiga, periksa dokumen kelengkapan dupak. Yang keempat, penilaian dupak. Yang pertama, perekaman referensi tanda tangan. Setelah berhasil login, Anda akan ditampilkan dengan tampilan dashboard yang menampilkan informasi umum. Kemudian, untuk merekam spesimen tanda tangan, yang perlu dilakukan yaitu klik menu referensi, kemudian klik menu spesimen. Setelah itu, akan muncul form update spesimen tanda tangan. Yang perlu dilakukan yaitu yang pertama, mengisi jabatan sesuai nomenklatur jabatan saat ini. Kemudian, pilih choose file untuk memilih file spesimen tanda tangan yang akan diunggah. Sebagai catatan, spesimen tanda tangan harus tanpa cap dinas, kemudian berlatar belakang putih atau tanpa latar belakang, dan juga berformat JPG, JPEG, atau PNG. Setelah memilih file, kemudian centang kotak kecil di bagian poin 3. Apabila sudah, klik simpan. Tahap kedua, terima dupak. Sebelum menerima dupak, penilai sebaiknya melakukan cross-check terlebih dahulu. Langkah cross-check yaitu memeriksa SK pembagian penilaian yang sudah dibagikan, kemudian membuka menu penilaian dupak. Yang selanjutnya, penilai akan memeriksa nama-nama yang tertera dalam daftar Javung yang akan dinilai dibandingkan dengan SK yang sudah dibagikan. Jadi, namanya harus diperiksa apakah sudah sesuai dengan SK atau belum. Setelah memeriksa nama, penilai juga harus memeriksa pangkat golongan dari Javung yang akan dinilai. Karena penilai hanya boleh menilai Javung dengan pangkat golongan yang sama atau lebih rendah dari penilai tersebut. Selanjutnya, baru bisa menerima atau menolak penilaian. Untuk melakukan terima atau tolak, hal pertama yang akan dilakukan yaitu klik menu penilaian dupak, kemudian klik penilaian. Setelah itu akan muncul halaman penilaian dupak yang berisi daftar Javung yang akan dinilai. Kemudian, untuk menolak atau menerima, klik tambah, kemudian klik action, selanjutnya klik terima atau tolak penilaian.
Setelah itu akan muncul halaman terima atau tolak penilaian. Di dalam halaman ini berisikan form di mana penilai akan menerima atau menolak Jafung tersebut. Apabila nama dan juga pangkatnya telah sesuai, maka penilai bisa menerima Jafung tersebut. Apabila tidak, maka penilai bisa menolak. Setelah itu, isi keterangan terima atau tolak. Keterangan ini wajib diisi ya. Untuk formatnya sendiri tidak ada ketentuan khusus. Akan tetapi, beberapa contoh yang bisa diberikan yaitu sesuai dengan SK. Apabila ditolak, misal alasannya karena tidak sesuai dengan SK, maka bisa diisikan tidak sesuai dengan SK. Setelah mengisi keterangan, kemudian bisa klik simpan. Tahapan yang ketiga yaitu periksa dokumen kelengkapan Dupak. Untuk periksa dokumen kelengkapan Dupak, yang pertama, setelah menerima Jafung yang akan dinilai, maka penilai mengeklik lagi tambah yang ada di kiri atas, kemudian klik action, kemudian pilih rincian dan dokumen. Setelah itu akan muncul halaman di mana halaman ini menampilkan dokumen-dokumen yang harus diperiksa oleh penilai. Dokumen tersebut ada daftar usulan PAK atau Dupak, surat pernyataan melaksanakan kegiatan atau SPMK, SK penunjukan sebagai pengelola keuangan APBN, sertifikat kompetensi, PNT, SNT atau BNT, dan juga SK pengangkatan atau penetapan angka kredit. Dalam hal ini, penilai diharuskan mendownload semua file ini dan memeriksa file tersebut satu persatu. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memeriksa dokumen yaitu yang pertama, Dupak harus sudah ditandatangani oleh pejabat fungsional yang bersangkutan dan juga pejabat pengusulnya. Yang kedua, SPMK harus sudah ditandatangani oleh atasan langsung pejabat fungsional yang bersangkutan. Dan kemudian, apabila pejabat fungsional tersebut melaksanakan tugas di atas atau di bawah jenjang yang seharusnya, maka harus melampirkan pula surat tugas limpah jenjang. Apabila tidak, maka surat ini tidak perlu. Kemudian selanjutnya ada SK KPA penunjukan yang menyatakan bahwa Jafung tersebut ditunjuk sebagai pengelola keuangan APBN. Kemudian sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi PNT ini wajib bagi Jafung yang bertugas sebagai PPK. Kemudian sertifikat kompetensi SNT wajib bagi Jafung yang diberi penugasan sebagai PPSPM. Bagi operator SAI atau penyusun LK tidak perlu melampirkan. Tahapan yang selanjutnya yaitu penilaian Dupak. Pada penilaian Dupak, masih sama seperti halaman yang tadi, yaitu di halaman penilaian. Penilai mengeklik tanda tambah yang ada di kiri atas, kemudian klik action, dan yang saat ini kita pilih yang penilaian. Kalau yang sebelumnya rincian dan dokumen, setelah rincian dan dokumennya sudah diperiksa, maka lanjut ke penilaian. Setelah diklik nanti akan muncul halaman seperti ini, di mana halaman ini menunjukkan butir-butir kegiatan yang dikerjakan oleh Jafung tersebut. Untuk langkah selanjutnya, pilih butir kegiatan yang ingin dinilai terlebih dahulu, kemudian klik action pada poin 3, yang selanjutnya pilih proses. Setelah kita memilih proses, maka akan ditampilkan halaman yang menjelaskan rincian dari butir kegiatan yang kita pilih. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan penilaian yaitu yang pertama, perhatikan butir kegiatan, di mana kita harus memperhatikan keterangan yang dituliskan dalam butir kegiatan ini. Kemudian, perhatikan volume yang diajukan oleh Jafung tersebut. Selanjutnya,
kita harus memastikan bahwa dokumen ataupun bukti fisik yang diunggah telah sesuai dengan ketentuan. Seperti di sini ya. Diharuskan wajib, maka tentunya apabila wajib, bukti dukungnya itu wajib dilampirkan. Kemudian apabila sudah memastikan, maka kita cek filenya satu persatu, apakah filenya sesuai dengan bukti dukung yang seharusnya dilampirkan atau tidak. Sebagai catatan, dalam melakukan penilaian, pastikan bahwa butir kegiatan yang diinput sesuai dengan uraian kegiatan yang dilaksanakan pada SPMK yang diupload. Jadi, baik butir kegiatan yang dikerjakan oleh Jafung tersebut dengan SPMK yang dia upload harus sama. Kemudian ada mekanisme penilaian. Dalam penilaian DUPAK terdapat dua mekanisme yang dilakukan. Yang pertama yaitu normal, di mana mekanisme normal menggunakan alat setuju atau tidak setuju. Apabila setuju, maka diberikan volume 1. Apabila tidak setuju, diberikan volume 0. Kemudian mekanisme yang kedua yaitu range. Untuk mekanisme ini biasanya digunakan dalam menggunakan presentase kesesuaian dan digunakan untuk menilai karya tulis ilmiah. Sebagai contoh untuk penilaian dengan mekanisme normal, contoh yang ditampilkan saat ini apabila volume yang diajukan oleh Jafung tersebut volumenya 1. Sebagai contoh kasus, JFA mengajukan satu laporan analisa dalam satu rekaman. Apabila sudah diperiksa bukti dukungnya, form diisi 1. Apabila ternyata tidak sesuai atau tidak disetujui, maka volume diisi 0. Untuk contoh kasus selanjutnya, mengajukan laporan analisa dalam satu rekaman. Setelah memeriksa bukti dukungnya, penilai menyetujui 8 dari 10 laporan yang dilampirkan. Karena penilaian kegiatan itu dilakukan di setiap kegiatan, maka berdasarkan yang disetujui oleh penilai, pengisian volumenya yaitu 8 kali 1. Maka hasil volume yang akan diisikan yaitu 8. Nanti diisi di sini besarannya 8. Kemudian untuk mekanisme penilaian range yang digunakan untuk KTI. Dalam menilai KTI ini ada perbedaan sedikit dibandingkan dengan penilaian yang sebelumnya, di mana untuk menilai ada panduan cara penilaiannya, yaitu dengan mengklik tombol cara pengisian. Di sini nanti akan ditunjukkan panduan-panduan cara menilainya. Hal yang wajib diperhatikan yaitu materi karya tulis memiliki bobot 50%, manfaat karya tulis memiliki bobot 30%, dan penyajian karya tulis ilmiah memiliki bobot 20%. Penilai harus mengisikan jumlah penulis sesuai dengan surat keterangan, nilai materi, manfaat, dan penyajian. Contoh kasus, apabila ada 2 penulis karya tulis dengan total materi, manfaat, dan penyajiannya 100%, maka masing-masing penulis mendapatkan bobot 50% dikali angka kredit yang diajukan. Kemudian selanjutnya tips and trick dalam penilaian. Tujuannya diberikan tips and trick yaitu yang pertama, memudahkan penilai untuk mengetahui berapa banyak jenis kode kegiatan yang diajukan oleh pejabat fungsional. Kemudian yang kedua, untuk memudahkan pencarian pada buku saku digital dan juga e-Jafung. Dan juga tujuan yang ketiga yaitu
supaya penilai dapat fokus pada butir-butir kegiatan pada kode kegiatan tertentu. Nah, untuk tata caranya, yang pertama ini dibuka yaitu ini ya, halaman yang berisikan daftar butir kegiatan salah satu JF. Jadi untuk langkahnya yang pertama, pada tulisan entry silahkan diklik, kemudian pilih yang all. Setelah sudah dipilih yang all, kemudian klik yang Excel, di mana Excel ini nanti akan mendownload daftar butir kegiatan ke dalam format Excel. Upload, nanti teman-teman dia akan menunjukkan daftar butir-butir kegiatan yang diajukan. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu penilai perlu menyorot atau memblok judul tabel yang ada di atas ini. Setelah sudah diblok, kemudian pilih sort and filter. Setelah itu pilih filter. Nanti kalau sudah berhasil difilter akan muncul panah-panah kecil di atas ini. Nah, langkah selanjutnya yaitu yang ada di tabel kode, klik panah kecilnya, kemudian tinggal dipilih mau diurutkan berdasarkan kode kegiatan yang paling kecil ke paling besar ataupun sebaliknya, atau hanya ingin ditampilkan salah satu kode kegiatan saja. Apabila sudah, maka klik OK. Nah, apabila sudah berurutan nantinya, hal ini akan memudahkan penilai untuk mencari kode kegiatan tersebut pada buku saku dan juga pada ejafung. Berikut tutorial penggunaan tips and trick dengan mengaplikasikannya untuk mencari di ejafung dan di buku saku. Jadi kode kegiatannya bisa di-copy kemudian di-paste. Ini untuk yang di halaman ejafungnya. Nah, untuk tahapan yang terakhir yaitu kirim dupa ke sekretariat. Atas penilaian telah dilakukan nanti akan muncul di kolom ini sesuai dengan penilai masing-masing ya. Apabila penilai 1 akan muncul di sini, apabila penilai 2 akan muncul di bagian ini. Nah, jika penilai 1 dan penilai 2 sudah selesai menginput nilai seluruh butir kegiatan, maka dupak tersebut otomatis akan terkirim ke sekretaris. Apabila terdapat kesalahan penginputan nilai dan dupak sudah terlanjur dikirim, status dupak dapat di rollback lagi di menu sekretaris. Itu tadi tata cara penilaian dupak melalui ejafung. Semoga bermanfaat. Terima kasih.